Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Bapa, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu, biarlah pujian penyembahan kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
Sebab hari ini adalah hari pembebasan bagi setiap kita. Haleluya. Hari ini hari pembebasan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah
Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau lebih dalam menghampiri hadirat-Nya. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sore menjelang malam. Terima kasih untuk saat ini di mana Tuhan hadir dan meneguhkan kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur kami mau siap untuk menerima pesan Tuhan. Engkau menolong kami semua pada sore hari ini. Menolong hamba untuk mengkomunikasikannya dan menolong semua yang mengikuti acara ini. Tuhan menolong kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar bersama-sama sore hari ini untuk sebuah pesan yang disampaikan atau saya sampaikan pada sore hari ini. Temanya hidup karena percaya. Berbicara tentang iman atau tentang keyakinan atau kepercayaan kita memiliki iman. Ada iman itu mempercayai apa yang tidak dapat dilihat. Iman itu mempercayai apa yang tidak kelihatan. Itulah iman. Jadi tema sore hari ini adalah hidup karena percaya. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-6, saya akan bacakan itu 2 Korintus pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7 perhatikan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, ini yang dituliskan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Ia menyampaikan bahwa di dalam kondisi, dalam situasi, mengingatkan jemaat bahwa di dalam masalah tantangan yang mereka hadapi, ancaman-ancaman yang mereka hadapi, mereka tidak boleh gentar ataupun mereka tidak boleh takut. Mereka harus siap untuk menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena itu Paulus menulis surat ini kepada mereka. Surat yang kedua dikirimkan kepada jemaat di Korintus. Dia menasihati mereka bahwa selama kita mendiami tubuh, selama kita masih ada di dalam kemah ini, kemah daging ini, tentu ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesukaran yang kita hadapi. Tetapi kita tidak berfokus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa tidak melihat kepada apa yang mereka alami. Tidak melihat bergantung kepada apa yang mereka sedang menikmatinya atau mengalami secara langsung. Karena tubuh mereka mengalami hal-hal yang bersifat tantangan ataupun penganiayaan mereka. Karena itu dia katakan dalam ayat yang ke-16 dalam pasal 4 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sekalipun yang kelihatan ini, karena dia menulis dan seterusnya katakan bahwa apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Yang tidak kelihatan itu yang sifatnya kekal. Karena itu dia katakan tadi bahwa kita atau kami ini hidup oleh karena percaya kepada hal-hal yang tidak nampak, kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Iman itu mempercayai sesuatu yang tidak nyata, tidak kelihatan. Sebab kalau nyata atau kelihatan itu bukan iman lagi, karena sudah dapat dilihat atau dirasakan. Mengingatkan kepada kita bahwa tubuh fisik kita ini adalah hal yang kelihatan, hal yang dapat diraba, hal yang dapat dilihat. Tapi kita tidak bergantung, tidak bersandar, tidak punya keyakinan atau berharap kepada apa yang kelihatan. Sebab itu dia menasihati, dia katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan itu yang dipercayai. Yang tidak kelihatan itu yang kita katakan kita memiliki iman untuk melihat, mempercayai sesuatu yang tidak nampak. Dan itu yang disebut kekal. Karena itulah kita diajarkan, Paulus mengatakan, sebab kami hidup. Oleh karena itu dia katakan kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Orang yang bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, orang yang bergantung kepada hal-hal yang nampak, orang yang berpegang kepada apa yang dapat dilihat oleh mata, mereka akan terjebak di dalam penderitaan, kegagalan dan lain sebagainya, kekecewaan, putus asa karena apa yang dilihat, apa yang disaksikan itu tidak memberikan harapan yang pasti kepada mereka karena sifatnya sementara. Alkitab berkata itu sifatnya sementara. Karena itu janganlah bergantung kepada hal-hal yang saudara lihat, saudara alami, saudara menikmatinya, yang saudara lihat kejadian-kejadian yang ini fakta yang terjadi dalam mata kita, dalam pandangan kita. Kita tidak bergantung di sana. Kita tidak berpegang atau tidak melihat kepada apa yang terjadi. Karena kalau orang melihat, berpegang kepada apa yang terjadi, kan kita akan menjadi lemah. Kita akan dibuat menjadi tidak berdaya. Sebab Alkitab berkata bahwa tubuh ini sedang menuju kepada kemerosotan. Dikatakan bahwa rumah kita, tubuh kita, kemah yang kita tinggal, ini menuju kepada kemerosotan. Kepada akan menjadi tua, akan menjadi lemah. Dan juga akan kembali kepada tanah. Tetapi jiwa, roh kita itu dibaharui dari hari ke hari. Fisik yang dilihat adalah sementara. Tapi roh adalah menghidupkan. Karena itu yang membawa kepada kekekalan. Karena itu dia berkata, mengapa ayat ini ditekankan bahwa kami hidup oleh karena percaya. Karena apa? Kami hidup karena memiliki iman. Memiliki keyakinan
memiliki pengharapan yang teguh di dalam perjalanan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita lihat percaya seperti apa, keyakinan seperti apa yang terjadi atau yang Alkitab tulis. Saya mengangkat satu contoh di dalam Alkitab tentang kita melihat bahwa percaya, keyakinan, mempercayai sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan, tapi itu pasti terjadi seperti apa. Kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Mari kita membuka dan membaca di dalam Matius pasal yang ke-9. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab yang saya mengangkatnya untuk kita lihat bersama-sama. Ini salah satu contoh bagaimana apa yang tidak nampak, yang tidak kelihatan itu akan terjadi. Atau yang diyakini, yang diimani itu terjadi. Nah, kita melihat dalam Matius pasal yang ke-9. Kita perhatikan ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, perhatikan ini, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaan saya, apakah ketika wanita ini punya komitmen, ketika punya sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, kondisi saat yang dia alami adalah sementara dalam penderitaan. Alkitab berkata 12 tahun dalam penderitaan. Waktu timbul niatnya, timbul keyakinan dalam diri untuk melakukannya, apakah dia sudah sembuh? Belum. Dia belum mengalami kesembuhan, tetapi muncul dari dalam hatinya. Dia berkata lebih dulu, asal ku jama, aku akan maju dan menjama jumbai jubahnya. Akan ku jama jumbai jubahnya dan aku akan sembuh. Perhatikan di situ. Ayat berkata, Alkitab berkata, karena katanya dalam hatinya sebuah keyakinan. Dia tidak melihat tubuhnya itu mengalami pemulihan. Dia tidak menyaksikan apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi muncul di dalam niatnya, muncul di hatinya, bahwa dia akan menjama jubah daripada Yesus dan dia akan mengalami kesembuhan. Ini keyakinan. Dia tidak melihat apa yang nanti terjadi, tapi dia sudah percaya bahwa itu pasti terjadi. Amin. Dia yakin bahwa itu pasti terjadi. Melihat sesuatu yang tidak kelihatan namun pasti terjadi. Itu yang katakan iman itu melihat hal-hal. Iman itu melihat hal-hal yang tidak nampak, tapi itu pasti terjadi. Di sana dikatakan keyakinannya. Dia katakan asal saja ku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah keyakinanmu. Teguhkanlah kepercayaanmu. Teguhkanlah niatmu. Bahwa engkau berkata di dalam hatimu, asal ku jama jubahnya saja, aku pasti sembuh. Hal yang belum nampak dan kelihatan. Hal yang belum muncul. Hal yang tidak dilihat. Tetapi dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan mujizat terjadi. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa inilah salah satu contoh. Inilah satu gambaran percaya yang seperti apa. Percaya bukan sekedar sebuah keyakinan, sebuah harapan, tapi tidak melakukan apa-apa. Bukan. Percaya keyakinan tapi ada tindakan.
ada gaya, ada action, ada perbuatan. Bayangkan saja, pendarahan tidak bisa berjalan. Mungkin hanya ngesot saja, hanya berayap saja. Dan saudara tahu bahwa situasi kondisi waktu itu juga pasti orang banyak berdesak-desakan. Orang banyak ada di sekitar situ. Dan mungkin juga ada orang yang pasti memperhatikan dia. Kalaupun juga ada orang yang akan berkata, mengapa wanita ini bersusah-susah seperti ini? Tapi dengarkan bahwa dia katakan, Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Tentang apa? Apa yang engkau yakini. Apa yang engkau mau lakukan. Apa yang engkau sementara kerjakan. Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh berkata, aku sembuh karena percaya. Seperti wanita ini. Amin. Dia yakin sembuh bahwa asalku jamah saja jubahnya. Itu sebuah tekad. Itu sebuah keyakinan. Itu sebuah hal yang dia percaya bahwa apa yang tidak dilihatnya pasti akan terjadi. Dan dia melakukannya. Dan itu terjadi. Karena Alkitab berkata seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Selama 12 tahun mengalami mujizat. Itu yang saya katakan, hidup karena percaya. Sembuh karena percaya. Sukses karena percaya. Berhasil karena percaya. Anda dengan saya bisa melewati, melampaui tantangan, cobaan apapun karena percaya. Kita bisa melewati hal-hal yang sulit, yang sukar karena percaya. Kita bisa berhasil karena percaya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang orang lain tidak bisa kerjakan. Itu karena percaya kepada Tuhan. Karena itu marilah kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari wanita ini. Salah satu contoh yang saya angkat. Untuk kita bisa renungkan sore hari ini bersama-sama. Hidup karena percaya. Percaya terhadap apa? Bukan kepada hal-hal yang kelihatan. Kadang-kala kita punya sikap bahwa kita kepingin, kita selalu mau bergantung kepada apa yang kita lihat menjadi bukti. Artinya begini, kalau saudara lihat saudara punya uang yang banyak, saudara tidak takut, saudara tidak bingung karena saudara melihat bahwa ada yang kelihatan yang saudara bisa harapkan. Kalau saudara melihat saudara punya makanan yang banyak, saudara juga tidak takut kelaparan. Kenapa? Karena saudara lihat apa yang terjadi atau apa yang di depan mata saudara, bahwa di dalam rumah saudara ada tersedia banyak begitu stok makanan. Saudara tidak takut kelaparan. Apakah kita hidup karena melihat itu? Tidak. Alkitab berkata kita hidup karena percaya. Bukan bergantung kepada hal-hal yang kelihatan. Kadang-kala orang bergantung berpegang kepada apa yang nampak. Karena itu kalau tidak ada apa-apa orang menjadi bingung. Tidak ada sesuatu orang menjadi susah. Tidak ada apa-apa yang menjadi jaminan pegang orang menjadi bingung. Pertanyaannya, di manakah imanmu? Selalu kembali ke sana. Di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara ingat bahwa ketika Yesus menyeberang danau itu bersama dengan murid-muridnya. Di atas sebuah perahu. Dan pada waktu malam mereka diterpa oleh badai. Apa yang mereka lihat? Laut. Apa yang mereka lihat? Gelombang. Apa yang mereka rasakan? Angin. Apa yang mereka saksikan? Badai. Dan itu membuat mereka ketakutan. Hidup dalam kepanikan. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kebimbangan. Hidup dalam keraguan. Karena menyaksikan situasi di sekitar yang tidak menjamin keselamatan. Tapi Yesus nampak dan kemudian datang kepada mereka. Dan meneduhkan air dan danau dan badai itu. Yesus berkata, diam dan tenang. Dan kemudian murid-muridnya menatap dan melihat kepadanya. Dia berkata kepada mereka, kenapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut dan gentar? Karena kamu bergantung kepada apa yang kamu lihat dengan matamu. Karena kamu bergantung kepada apa yang kelihatan. Karena kamu bergantung dan melihat, menyaksikan fakta-fakta yang terjadi di dalam kehidupan. Karena itu kamu tidak percaya kepadaku. Mungkin Tuhan berkata begitu kepada kita. Saya tidak tahu saat ini apa yang kita hadapi. Saat ini apa yang kita sedang alami. Apakah masalah-masalah yang kita saksikan, kita alami yang sebagai fakta, realita terjadi dalam hidup. Menggeser keyakinan kita.
menggeser harapan kita kepada Tuhan? Alkitab berkata, kita hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya. Tuhan menolong kita untuk mempercayai Dia. Selalu Allah bekerja, selalu Roh mengingatkan kita. Dalam kondisi apapun, selalu Tuhan hadir. Menyadarkan kita, mengingatkan kita. Percaya. Percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Nah, kita melihat wanita yang 12 tahun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan berdiri tegak pun tidak bisa. Mungkin hanya merayap. Kalau saudara lihat di gambar-gambar, katakan bahwa dia hanya merangkak saja dan mengangkat tangannya untuk menjamah jubah daripada Tuhan. Tapi dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sesuatu yang tidak dilihat, tapi diyakini bahwa itu akan terjadi. Dan akhirnya terjadi. Yesus setuju dan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Artinya apa yang engkau yakini, apa yang engkau imani, apa yang engkau mau lakukan, lakukan itu tetap. Karena itu yang menyelamatkan engkau. Karena itu yang menolong engkau. Karena itu yang menolong kita semua. Saya berasa bahwa mari kita belajar. Karena sadar tidak sadar. Akhir-akhir ini ada banyak berita yang simpang siur. Menjelang tahun-tahun politik ada banyak hoaks yang muncul. Ada banyak kabar-kabar palsu yang muncul. Bahkan juga di kalangan gereja-gereja Tuhan. Sekarang juga dilanda oleh masalah politik dan lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan banyak terlibat di dalam kasus-kasus politik. Tapi Alkitab berkata, kita hidup oleh karena percaya. Kita tidak hidup karena apa yang kita lihat. Kita bukan hidup dan berharap kepada apa yang kelihatan. Yang kelihatan Alkitab berkata itu sementara. Karena sementara itu sedang menuju kepada kepunahan. Sementara itu sedang menuju kepada kehancuran. Sementara itu tidak sedang menuju kepada hal yang tidak kekal. Tetapi justru yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan itu Alkitab berkata kepada kita, sebab hidup kami oleh karena percaya. Kami mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu menuju kepada kekekalan. Dan Tuhan menolong kita untuk belajar bersama-sama. Mempercayai Dia yang tidak kelihatan. Amin. Mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kita meyakini bahwa Dia ada. Dan Dia memberkati kita. Dia menolong kita. Karena itu saya mau katakan, mari kita sepakat bersama-sama berkata, aku sembuh karena percaya. Aku sukses karena percaya. Aku bisa melampaui tantangan dan cobaan dan rintangan ini karena percaya. Dan tidak pernah berhenti, harus berjuang dari waktu ke waktu. Harus berusaha dari hari ke hari. Continue dalam hidup ini, terus bergerak, terus melakukannya. Bukan berarti kita sukses dan berhasil terus kita berhenti. Tidak. Kita akan terus melakukannya dan mempercayai hal-hal yang tidak nampak. Karena disitulah iman percaya kita. Jadi saya mau garis bawahi sekali lagi, saudara perlu catat. Iman itu mempercayai apa yang tidak kelihatan. Yang daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri tidak kelihatan. Dan kita mempercayai Dia. Kita meyakini Dia bahwa Dia yang oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat hidup. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa apa yang kamu lihat sekarang itu sementara. Tetapi hiduplah karena percaya. Karena percaya hal-hal yang tidak nampak itu yang menuju kepada kekekalan. Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Bahwa Engkau menolong kami dan mengingatkan kami. Untuk tetap teguh dan berpegang kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang bersifat rohani. Hal-hal yang bersifat janji-janjimu. Kami berpegang kepada itu meskipun tidak nampak. Tapi kami belajar untuk mempercayainya. Sebab kami mempercayai Engkau yang tidak nampak secara fisik, tetapi kami mengimani bahwa Engkau ada dan memberkati kami. Kami belajar untuk hidup oleh karena percaya.
Ada orang yang hidup tidak percaya, tetapi kami tidak. Kami hidup karena mempercayai-Mu. Iman dan percaya kami belajar untuk dari hari ke hari meneguhkannya di dalam Engkau. Terus mempercayai-Mu. Karena kami katakan bahwa kami sembuh karena percaya. Kami pulih karena percaya. Kami kuat karena percaya. Kami berhasil karena percaya. Kami sukses karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat sore, selamat malam. Tuhan berkati. Amin.